Jadi udah 4 bulan ini dari konten gue terakhir tentang Masjid Al-Jabar. Nah, karena udah lama, kita bakal update nih kira-kira kondisinya gimana. Karena ini deket sama rumah gue. Bentar lagi gue OTW paling ya 5 menit udah sampai teman-teman. Jadi untuk yang mau tahu update-nya ataupun pengen lihat Masjid Al-Jabar sekarang, jangan di skip videonya dan langsung ditonton aja. Jangan lupa subscribe channel ini, oke?
Ini nggak dipungut biaya sedikit pun, sepeser pun. Nah, kita jalan ke tempat pertama untuk pemberhentian kedua lah ya. Tadi kan yang ke satu, nah ini tempat spot yang menurut gua ya oke banget. Cuma ya ini belum jadi full sih teman-teman. Nah, kalau yang di sebelah samping itu kita lihat ada yang kayak merah-merah ya teman-teman. Itu nah ini odong-odongnya teman-teman ya. Nanti kita lihat yang bagian merah. Nah, yang merah itu adalah kayak hiasan aja sih teman-teman. Dia kayak apa namanya, bambu-bambu runcing gitu sih teman-teman. Cuma ya dibuat modelnya seperti itu. Cuma kita nggak bisa masuk ke sana ya teman-temannya. Jadi cuma bisa lihat dari luar sini aja. Nah, di bagian situ adalah pintu air teman-teman. Yang ada kuning terus ada atapnya itu adalah pintu air. Nah, di situ yang gua bikin kaget adalah di situ ada yang jaga teman-teman. Jadi mungkin ada sempet hal-hal yang nggak baik ya. Maksudnya misalnya ada yang asal buka pintu air ataupun nggak bisa ngontrol pintu air. Nah, di situ udah disiapin salah satu penjaga yang ngontrol pintu air. Mungkin
Jadi ya karena ini deket-deket sama, mau enggak sih, masih jauh sih sebenarnya untuk sholat asar ya, tapi ramai banget. Nanti kalau misalnya emang nggak bisa masuk banget ataupun terlalu ramai, kita bakal video ya jalan aja kayak gimana gitu ya. Oke guys, semakin sore yang gue lihat, mungkin sampai semakin malam ya tuh, semakin banyak yang datang teman-teman tuh, banyak rombongan-rombongan baru, lihat ya tuh. Jadi nggak ada habis-habisnya ini, parah. Di hari Minggu ini menurut gua emang yang mau menikmati bener-bener masjidnya kayaknya nggak worth it sih. Tapi kalau untuk jalan-jalan sih masuk-masuk aja ya. Untuk nikmatin masjidnya bener-bener ya butuh ketenangan gitu ya. Kayaknya nggak cocok kalau di hari weekend kayak gini teman-teman tuh. Ramai banget, parah. Nah, kita tinggal jalan aja ke sini teman-teman sampai kita masuk ke dalam area masjidnya. Ya. Langsung Bu sini Bu. Mana etal larangan teh? Ya, jadi banyak bukan orang Bandung juga yang kesini teman-teman. Banyak pendatang yang emang pengen liburan ataupun pengen dapat spot untuk jalan-jalan lah ya sama keluarga. Tuh ya. Nah ini teman-teman yang paling penting tuh ya, dilarang berjualan tuh, udah ada peraturannya. Jadi kayak teman-teman kalau bisa jangan berjualan di sini gitu ya, untuk kaki lima ya. Jadi di luarnya baru bisa kalian mau jualan. Sini banyak foto-foto yang sekali jadi ya teman-teman. Jadi sekali foto langsung bisa diambil hasilnya gitu ya. Nah ini pusatnya bagian tengahnya tuh, tapi kayak air mancur gitu. Dan ini kalau malam mungkin lebih bagus sih teman-teman ya. Ini jalan masuk ke arah masjidnya teman-teman. Kita naik atas aja. Nah itu ya, jadi seramai ini kalau mau masuk ke Masjid Al Jabar untuk di weekend. Nah di sini masih ya, jadi teman-teman kalau mau masuk harus siapin tempat untuk sendal ataupun sepatu kalian tuh ya. Jadi harus nyeker. Maka itu gue di sini bawa tuh ya. Ini tuh untuk naruh sendal. Menjaga, jadi emang orang-orang nggak boleh bawa ataupun pakai alas kaki. Nah untuk keluarnya di sana teman-teman, keluarnya di sana, untuk masuknya di sini, gitu ya. Jadi beda. Ya. Jadi kita pakai nyeker ya teman-teman. Tuh, begini kondisinya. Ya. Kalau misalnya bagian sininya sih kayaknya nggak ada bedanya sih teman-teman tuh ya. Cuma makin ramai aja. Karena kita dapat di weekend tuh ya, nggak ada berubahnya teman-teman. Coba lihat sendiri ya tuh. Nah untuk toiletnya di sana dan untuk tempat wudhu yang bagian bawah tuh ya, untuk cewek, untuk yang cowok di sana tuh ya. Nah, sumpah guys, ramai banget. Ya, dan di situ udah ada yang bersih-bersih, udah banyak banget petugas kebersihannya. Jadi kita harus hargain ya. Kalau ada yang bawa sampah, jangan ditinggalin di sini teman-teman. Gua ingetin lagi, untuk yang bawa sampah jangan sampai ditinggalin di sini. Tuh ya. Kayaknya kalau bagian sininya nggak ada yang berubah sih guys ya. Tuh.
Terus tadi mendung, untungnya nggak mendung lagi, udah cerah lagi guys, jadi aman aja gitu ya. Ya emang momennya momen liburan mungkin ya, jadi ramai banget parah. Tuh. Ya menurut gua overall sih ini oke banget sih. Tapi kalau misalnya ya emang kalian mau ke masjidnya ataupun emang benar-benar untuk ibadah, kayaknya di hari weekend gini kurang worth it sih teman-teman ya. Karena benar-benar banyak yang benar-benar yang kesini tuh cuma untuk berkunjung aja gitu ya. Tuh ya tempat wudhu pria teman-teman. Nah di sini untuk tempat wudhunya nih yang di luar ini kayaknya nggak ada dibedain ya. Coba. Karena nggak ada tulisannya yang mana yang cewek mana yang cowok gitu ya. Dan untuk yang mau niat jahat termasuk kayak mau merusak fasilitas, ini udah ada CCTV ya yang dipantau selama 24 jam ya. Nah dulu sempat di situ ada air atau kubangan untuk cuci kaki, cuma udah nggak ada sekarang teman-teman. Mungkin karena banyak yang dipakai untuk anak-anak berenang kali ya. Tuh. Jadi udah nggak ada di situ. Nah, ini bagian sampingnya. Tuh ya. Tuh dari dekat seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk menghadap ke si danaunya gimana ya, coba. Makanya ini Masjid Al-Jabar itu dinamain masjid mengapung ataupun terapung itu karena di sekitarnya dikelilingi sama si danau ini teman-teman. Nah ya, udah bakal lihat air danaunya, terus danaunya kayak gimana. Sumpah ini dari awal yang gue datang ke sini udah jauh berbeda sih, kayak lebih bersih aja sih gitu ya, dan lebih terjaga lah ya, termasuk peraturan-peraturannya tuh ya. Bisa lihat kereta api juga teman-teman. Di sini tuh dekat sama stasiun kereta api cepat juga teman-teman, termasuk stasiun kereta api Gede Bage juga dekat sini. Jadi ya kalian bisa lihat pemandangan kereta api dari sini. Terus ya kalau masalah aslinya di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau gua zoom in, nggak tahu kelihatan atau nggak, itu ikan semua teman-teman tuh ya. Jadi udah mulai ada lah itu ya, hebatnya si ekosistemnya udah mulai terbentuk, ekosistem yang di si danau ini gitu ya, dimana banyak ikan-ikan yang mungkin ini udah pembibitan lagi ataupun mungkin udah gede-gede, dan tuh lihat ya banyak banget sih teman-teman. Jadi ya menurut gua ini udah oke banget. Berarti kalau misalnya banyak ikan gini berarti airnya dan juga ekosistemnya udah oke. Oke, kita coba masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi gue selama ini jalan-jalan tuh ya cukup berkeringat, cuma ya gue menikmati ini sih teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya suara gue sedikit gak enak, mungkin gara-gara mic-nya. Yang awal-awal gue ada masalah, ternyata pas gue dengerin rekordannya kayak nanti gue bakal dubbing lagi sih ya. Cuma kalau ini juga ada salah, nanti gue dubbing semua jadinya. Cuma oke lah, kita bakal ngeliatin gimana sih isi dari Masjid Al-Jabar. Nah dari situ nanti kita naik lewat sini teman-teman. Bisa lewat tangga, bisa lewat sini, cuma kita lewat sini aja ya. Tuh. Jadi di bawahnya toiletnya cowok teman-teman ya. Tadi ada beberapa pemberitahuan bahwa ada anak hilang teman-teman, ataupun terpisah dari orang tuanya. Kalau teman-teman semua yang kesini dan bawa anak, dijaga benar-benar teman-teman, karena saking banyaknya orang ya bahaya aja sih kalau bisa hilang gitu ya. Apalagi kalau bisa pengawasannya nggak ketat, sibuk foto-foto gitu ya. Kalau bisa ya dijagalah yang bener lah ya. Nah ini bagian kelas, di bagian depan ataupun bagian depan ataupun pelataran dari Masjid Al-Jabar teman-teman tuh ya. Dari bahannya udah mulai beda.
dari yang bawah ya, bahan untuk lantainya teman-teman. Ini kayaknya marmer asli sih teman-teman. Oke ya. Nah ini kayak gini. Kita nanti coba langsung masuk ya. Ornamen-ornamennya bakal kalian bisa liatin dari kacanya tuh ya. Terus dalamnya itu ada kayak motif batik gitu teman-teman ya. Tuh. Kalau yang tahu kalian bisa tulisin komen itu batik apa. Dan ini pintu depannya teman-teman. Tuh. Pintu emas ya. Pintunya. Nah di sini area sholat laki-laki, dia lewat sini. Dan di sini untuk teman-teman yang bawa orang tua yang susah untuk berjalan, bisa lewat sini, ada lift teman-teman, ataupun di sini ada eskalator. Jadi kalian aman aja, tenang aja, udah nyaman lah ya. Tuh untuk bagian dalamnya ornamennya kayak gini teman-teman, tuh ya, tuh keren banget. Tuh ya, dilarang tidur di masjid ya. Kesini jangan tidur di masjid doang. Tuh. Tapi emang nyaman banget sih, adem banget sih kalau sudah masuk. Nah untuk sendal-sendal bisa kalian titipin di sini, biar nggak susah atau ribet bawanya gitu ya. Tuh. Jadi ornamennya kayak gini teman-teman ya, di bagian dalamnya, di bagian atasnya. Nah untuk di lantai 2-nya ini sebenarnya tempat untuk cewek teman-teman. Nah ini bagian cowok, tapi kadang-kadang juga cewek bisa di sak yang sebelah situ teman-teman, karena emang mungkin lebih banyak cewek daripada cowok ya. Tuh. Untuk bagian bawahnya kayak gini teman-teman, tuh ya. Nah itu yang tengah-tengah yang kayak pilar-pilar itu AC teman-teman, jadi AC-nya di situ tuh. Sih ya. Tuh ya, bagian atasnya juga unik teman-teman dibandingin di masjid-masjid lain yang beda sama masjid-masjid lain gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada pintu kayak di sana, dia bisa langsung keluar teman-teman. Jadi dia bisa lihat langsung kondisi bagian luarnya. Ya. Di pilar-pilar itu adalah AC-nya teman-teman. Jadi ada AC. Nah, terus ini bagian besi-besinya ataupun ornamen yang sampingnya. Ini kita lihat ya bahannya apa. Atau sih teman-teman apa ya, kayak seng-seng gitu sih kalau gue lihat, tipis soalnya. Nah ini beda nih, ini kayak kayu gitu. Nah yang ininya kayak sengnya sih teman-teman. Nggak apal juga sih masalah material tuh. Jadi bagian depan sini mimbarnya di sebelah sana, dan yang tadi gue bilang pilar-pilarnya ini AC, kita lihat ya dari deket ya. Dan bagian atas sih spesial banget sih teman-teman tuh ya. Jadi bener-bener didesain sama Ridwan Kamil, keren banget sih. Gue appreciate lah. Nih itu yang gue bilang tuh ya, itu dia atasnya AC teman-teman, untuk air conditioner teman, air conditioning teman-teman. Nah oke. Di sini ada Al-Quran kalau kalian mau baca, jadi bisa langsung ambil di sini ya. Tuh ya, tapi dibalikin lagi jangan lupa gitu ya. Nah itu bagian depannya ataupun saf depan, termasuk bagian podium mimbarnya dari khotib ya teman-teman ataupun imam. Nah kayak gitu sih teman-teman, ini bagian dalamnya kayak gitu. Kalau kalian mau lihat jelasnya kayak gini ya teman-teman ya, gua zoom. Tuh, ada lafaz Allah, terus ini dia ke bawah gitu, yang menurut gua unik banget sih. Nah tuh ya, unik banget. Oke itu aja teman-teman. Jadi ini masih lama ke sholat asar, jadi ya kita nggak bisa sholat di sini karena waktunya udah mepet. Gue bakal pergi ke tempat selanjutnya. Nah untuk konten selanjutnya gue bakal pergi ke ini teman-teman, stasiun kereta api cepat. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga ditungguin konten selanjutnya. See you on the next content. Bye bye ya. Bye bye.